Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kenalkan saya Khair Mufti. Malam ini akan menjelaskan tentang tugas ABD pada topik kelima yang berjudul tentang classification model. Kita akan coba menjelaskan beberapa hal yang bisa disampaikan. Kita sama-sama mengetahui bidang teknologi atau artificial intelligence terus berkembang pesat, khususnya dalam machine learning atau pembelajaran mesin. Jadi machine learning merupakan algoritma yang dimasukkan dalam mesin agar dapat melakukan pembelajaran secara mandiri tanpa adanya bantuan dari manusia. Machine learning ini memiliki kemampuan untuk menggali data, mempelajari data, dan menghasilkan output ke dalam beberapa aksi yang berdasarkan data yang didapat. Yang pertama, kita akan mencoba menggali dengan supervised learning. Supervised learning adalah subkategori pembelajaran mesin atau machine learning dalam kecerdasan buatan artificial intelligence. Artificial intelligence ini ditentukan oleh penggunaan kumpulan data berlabel untuk melatih algoritma yang mengklasifikasikan data atau memprediksi hasil secara akurat. Cara kerja supervised learning. Supervised learning merupakan satu set pelatihan untuk mengajarkan model untuk menghasilkan output yang diinginkan. Dataset pelatihan ini mencakup input dan output yang benar dan memungkinkan model untuk belajar dari waktu ke waktu. Algoritma nantinya mengukur akurasi melalui fungsi kerugian atau loss function yang menyesuaikan hingga kesalahan cukup diminimalkan. Konsep dasar dalam algoritma supervised learning adalah proses pembelajaran yang diawasi oleh guru, sedangkan algoritma unsupervised learning proses pembelajaran lebih bebas karena tidak ada pengawasan. Algoritma unsupervised learning lebih bebas dalam proses eksplorasi data karena tidak memiliki data label dan bisa mencari karakteristik data yang tersembunyi. Reinforcement learning adalah tipe algoritma machine learning yang bisa membuat agen software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku ideal sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritma. Classification learning principle, prinsip pembelajaran klasifikasi. Yang pertama adalah pembelajaran basis informasi, yang kedua pembelajaran berbasis kesamaan, yang ketiga pembelajaran berbasis probabilitas, yang keempat pembelajaran berbasis kesalahan. Beberapa konsep cukup kompleks, artinya mereka memiliki banyak karakteristik kritis. Hal ini dapat membantu untuk mengklasifikasikan beberapa karakteristik yang sangat sulit. Mereka mengembangkan algoritma atau prosedur untuk diikuti kemungkinan akan menjadi seperti ini. Pertama, dilihat untuk melihat apakah ini ada dan itu. Jika tidak, mungkin widget. Tetapi jika ya, lihat apakah ia memiliki whatsit atau washi. Jika tidak memiliki keduanya, maka itu bukan widget. Random forest. Dalam machine learning sering kita mendengar tentang metode random forest yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Metode random forest merupakan salah satu metode dalam decision tree. Decision tree atau pohon pengambilan keputusan adalah sebuah diagram alir yang membentuk seperti pohon yang memiliki sebuah root node yang digunakan untuk mengumpulkan data, sebuah inner node yang berada pada root node yang berisi tentang pertanyaan tentang data, dan sebuah leaf node yang digunakan untuk memecahkan masalah serta membuat keputusan. Decision tree mengklasifikasikan suatu sampel data yang belum diketahui kelasnya dalam kelas-kelas yang ada. Penggunaan decision tree agar dapat menghindari overfitting pada sebuah set data dan mencapai akurasi yang maksimum. Random forest adalah kombinasi dari masing-masing tree yang baik kemudian dikombinasikan ke dalam satu model. Random forest tergantung pada sebuah nilai vektor random dengan distribusi yang sama pada sebuah pohon yang masing-masing decision tree memiliki kedalaman maksimal. K-nearest neighbor. Algoritma K-nearest neighbor adalah algoritma supervised learning di mana hasil dari instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Contoh kasus, misalnya ada sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah rumah tersebut termasuk dalam wilayah Kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Kita bisa menentukannya dengan menggunakan algoritma, yaitu dengan melibatkan jarak antara rumah tersebut dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Pertama, kita harus menentukan jumlah tetangga yang akan dihitung. Misalkan kita tentukan 3 tetangga terdekat. Kedua, hitung jarak setiap tetangga terhadap rumah tersebut, lalu urutkan hasilnya berdasarkan jarak, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ketiga, ambil 3 tetangga yang paling dekat, lalu lihat masing-masing dari tetangga tersebut apakah termasuk dalam wilayah kota atau kabupaten. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bila dari 3 tetangga tersebut terdapat 2 rumah yang termasuk dalam wilayah Kota Bandung, maka rumah tersebut
termasuk dalam wilayah Kota Bandung. Yang kedua, sebaliknya, bila dari 3 tetangga yang terdapat 2 rumah yang dalam wilayah Kabupaten Bandung, maka rumah tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Bandung. Kita selanjutnya akan membahas tentang Navi Bayes. Navi Bayes Classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode mengklasifikasikan dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang peluang di masa depan berdasarkan pengalaman masa sebelumnya, sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Ciri utama dari Navi Bayes Classifier adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Belajar menerapkan suatu konsep selalu memerlukan mempelajari suatu algoritma, tetapi untuk konsep sederhana, algoritma hanya memiliki satu langkah. Ini adalah prinsip pembelajaran. Keempat, untuk klasifikasi konsep, kebetulan ahli biasa tidak menyadari algoritma yang mereka gunakan. Kegunaan Navi Bayes mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita apapun, teks akademis, sebagai metode machine learning menggunakan probabilitas untuk membuat diagnosis medis secara otomatis, mendeteksi atau menyaring spam. Selanjutnya kita akan membahas support vector machine. Support vector machine atau SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang diawasi yang dapat digunakan untuk klasifikasi regresi. Cara kerjanya didasarkan pada SRM atau Structural Reestimation yang dirancang untuk mengolah data yang mengklasifikasikan ruang input menjadi 2 kelas. Teori SVM diawali dengan pengelompokan kasus-kasus linear yang dipisahkan dengan hyperplane dan dibagi menurut kelasnya. Konsep SVM diawali dengan masalah klasifikasi 2 kelas sehingga membutuhkan set pelatihan positif dan negatif. SVM akan berusaha mendapatkan hyperplane atau pemisah sebaik mungkin untuk memisahkan kedua kelas dan memaksimalkan margin kedua kelas tersebut. Model evaluation, true positive atau TP, ini mengacu pada jumlah prediksi di mana model dengan benar memprediksi kelas positif sebagai positif. True negatif atau TN, ini mengacu pada jumlah prediksi di mana model dengan benar memprediksi kelas negatif sebagai negatif. False positif atau FP, ini mengacu pada jumlah prediksi di mana model salah memprediksi kelas negatif atau sebagai positif. Yang selanjutnya false negatif, FN, ini mengacu pada jumlah prediksi di mana model salah memprediksi mengacu pada jumlah prediksi di mana model salah memprediksi kelas positif sebagai negatif. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada tugas topik kelima ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin segitu saja dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.